Martial God Asura Chapter 11 Bahasa Indonesia 11. Ejekan diri. Keterampilan peringkat 1, 100 tinju bersenjata mencapai titik penguasaan. Jeritan kejutan terdengar di aula dan semua orang bisa melihat bahwa Chu Zhen dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan itu. Meskipun 100 tinju bersenjata hanya keterampilan peringkat 1, jika dikuasai, itu akan sangat kuat juga. Jika mereka berada di level yang sama dan jika tidak ada skill yang tepat untuk melawannya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Itulah mengapa semua orang tahu bahwa Chu Feng, tanpa ragu, akan kalah. Chu Yue mengerutkan kening dan diam-diam berjalan 2 langkah ke depan. Dia ingin menghentikan rencana jahat Chu Zhen. Chu Yue, pengamat tidak bisa membantu. Anda harus tahu aturan ini kan? Tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara di sebelah telinganya. Dia berbalik dan dia melihat bahwa Chu Cheng tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Chu Yue tahu bahwa situasinya tidak baik karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan memperhatikannya. Namun, karena itu berarti kedua bersaudara itu tidak akan dengan mudah melepaskan Chu Feng dan itu membuatnya semakin khawatir. Us! Bayangan tinju memenuhi udara dan hampir sepenuhnya menghalangi pandangan Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa tinju Chu Zhen tidak biasa dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali dan dia berdiri diam. Dia tidak menghindar atau melarikan diri, dan dia hanya diam menunggu serangan itu. Apakah ini Chu Feng bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin menghindar, tapi bisakah? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar. Bagaimanapun, dia adalah sampah yang tinggal di pelataran luar selama 5 tahun. Melihat bahwa Chu Feng tidak menghindar, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut kaku dengan kekuatan Chu Zhen dan wajah mereka mengungkapkan senyum melihat orang lain dalam kemalangan. Tapi saat Chu Zhen mendekat, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Zhen, dia tiba-tiba bingung karena di dalam aura itu, dia merasakan niat membunuh. Suara mendesing. Saat Chu Zhen menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah meledakkannya ke dada Chu Zhen. Boom dengan serangan telapak tangan, Chu Zhen langsung merasa bahwa ki dan darahnya mengamuk saat gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Swash, tapi bahkan sebelum dia sempat berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi dan mereka semua menyerang Chu Zhen. Chu Zhen berteriak keras. Kedua kakinya mati rasa dan dia langsung berlutut di depan Chu Feng, lalu jatuh ke tanah tanpa daya. Adegan itu melebarkan mulut semua orang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Atau yang lain, dengan hanya satu telapak tangan, dia bisa membunuh Chu Zhen. Kamu berada di alam roh tingkat 4. Pada saat itu, Chu Wei membuka mulutnya. Kedua matanya dengan erat menatap Chu Feng dan mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa? Alam roh tingkat 4? Dengan kata-kata itu, semua orang sadar. Untuk mengalahkan seseorang di alam roh tingkat ketiga tanpa menggunakan keterampilan bela diri berarti mereka membutuhkan kekuatan alam roh tingkat keempat. Namun, mencoba menghubungkan alam roh tingkat 4 dengan Chu Feng tidak terbayangkan dan sulit diterima oleh orang banyak. Tidak hanya mereka, bahkan mata Chu Yue terbuka lebar. Mulut kecilnya perlahan terbuka dan wajahnya penuh kejutan. Chu Feng tidak peduli dengan kerumunan. Dia langsung berjalan di depan meja, mengambil 3 rumput roh suci, dan berjalan menuju pintu. Berhenti di sana. Ini adalah pertukaran antara anggota keluarga, namun Anda menyerang dengan sangat keras. Di mana hatimu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke atas, Chu Cheng memegang lengan Chu Zhen dan mengangkatnya sementara wajahnya penuh amarah. Itu tidak tertahankan ketika adik laki-lakinya dipukuli oleh seseorang sejauh ini. Apa? Kapan Anda melihat saya sebagai bagian dari keluarga Anda? Saya tidak ingat Anda mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng dengan ringan tersenyum lalu berkata, bahkan kamu mengatakannya. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi Anda tidak bisa mengeluh tentang cedera apapun. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Anda tidak bisa menerima kerugiannya. Saya tidak bisa menerima kerugian. Sudah jelas bahwa kamu dengan sengaja menyerang dengan berat. Chu Zhen menggigit giginya untuk menahan rasa sakit dan menyerang dengan keras. Sebagai korban, dia sangat jelas bahwa telapak tangan pertama Chu Feng telah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan sehingga jelas bahwa itu disengaja dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng tersenyum lagi, saya baru saja memasuki alam roh tingkat 4 jadi saya tidak begitu mengerti kekuatan saya. Dan sebelumnya, skillmu tampak begitu kuat, jadi tentu saja aku tidak berani meremehkannya dan aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menjawab seranganmu. Tapi siapa yang mengira bahwa kamu seperti harimau kertas, sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Aku sedikit melebih-lebihkanmu. Kamu, setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Zhen pucat. Dia sangat marah sehingga setiap napas yang diambil mengeluarkan suara yang sangat keras dan dia hampir memuntahkan hatinya sendiri dari semua isapan itu. Tidak hanya dikalahkan oleh sampah, dia bahkan diejek di depan orang banyak. Sangat sulit baginya untuk menerima itu. Tapi, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena peraturan barusan dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika Anda punya nyali, ayo pergi sekarang. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri. Oh, Anda ingin berduel dengan saya juga? Tidak apa-apa. Taruhan saja Saint Spirit Grace. Apakah kamu berani?
Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Anda. Orang itu sama dengan Chu Zhen, karena dia juga memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun, kekuatannya tidak sekuat Chu Zhen. Dia memang berani berduel dengan Chu Feng, tapi dia tidak berani jika harus bertaruh Saint Spirit Grace. Apa yang salah? Jika ada orang lain yang ingin pergi, Anda bisa datang sekarang selama Anda tidak keberatan berpisah dengan rumput roh suci Anda. Chu Feng mengamati tatapannya ke arah kerumunan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng, mereka hanya tidak berani mengambil Saint Spirit Grace sebagai taruhan karena itu adalah garis hidup mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya, Chu Wei berbicara. Apa ini? Chu Wei, kamu juga ingin pergi. Jika saya tidak salah, Anda 5 tahun lebih tua dari saya, kan? Jika Anda tidak keberatan orang mengatakan bahwa Anda menindas kaum muda, saya tidak keberatan. Lagi pula, jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan muka, dan jika saya menang, saya akan mendapat untung besar, bukan? Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Chu Wei mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena Chu Feng benar. Chu Wei tidak seperti Chu Cheng atau Chu Zhen karena tidak ada banyak perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng. Namun, Chu Wei tidak bisa karena dia bukan anak muda lagi. Dengan usianya, bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, dia akan diejek oleh orang lain, jadi itu sebabnya dia tidak bisa menyerang. Melihat sebagian besar orang di aula menundukkan kepala, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat bahagia, tetapi sebelum berbalik dan pergi, dia berkata, "Aku akan memberi semua orang di sini 2 kalimat sebelum aku pergi. Yang pertama adalah, berpikir bahwa Anda sempurna, yang kedua adalah, mengejek diri sendiri. Adapun makna di baliknya, Anda semua dapat memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng memaksa pintu terbuka dan pergi dengan elegan. Saat itu, suasana di kediaman menjadi sangat canggung. Awalnya, keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang, mereka dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar. Itu benar-benar membuat mereka merasa tidak punya wajah lagi. Tapi hal yang paling tidak bisa diterima adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang, Chu Feng berada di alam roh tingkat 4 dan dia melampaui banyak orang. Itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng berjalan keluar dari kediaman dan dia merasa segar di hatinya. Cukup banyak dari masa mudanya sampai sekarang, dia diganggu oleh orang-orang itu, dan akhirnya, dia menggertak mereka kembali hari ini. Sebenarnya, itu bukan bullying. Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng merasa sangat segar. Chu Feng. Bahkan sebelum Chu Feng berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya, dan itu adalah Chu Yue.